Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang kembali bertemu kembali dalam kajian kita setiap Rabu pagi yang membahas tentang hak-hak di dalam agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan ngaji bersama tentang salah satu tema penting, yaitu hak-hak hati. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati memiliki peranan yang sangat penting. Ya, dia merupakan penentu anggota-anggota tubuh yang lain. Dia bagaikan raja untuk anggota tubuh yang lain. Ya, dialah yang memerintah lisan mengatakan yang baik. Dialah yang memerintahkan telinga mendengarkan yang baik. Dialah yang memerintahkan mata melihat yang baik. Ya. Dialah yang memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebaliknya, dia pula yang memerintahkan lisan mengatakan yang buruk. Dialah yang memerintahkan mata melihat ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memerintahkan telinga mendengar hal-hal yang dilarang. Dialah yang memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang rusak, yang terlarang. Jadi, peranan hati sangat penting sekali karena dia adalah penentu kebahagiaan seorang hamba dan juga penentu kerusakan seorang hamba. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan hatinya, sebagaimana sungguh sengsara orang yang menodai, mengotori hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, maka anggota tubuh yang lain akan baik. Dan jika dia rusak, maka anggota tubuh yang lainnya pun rusak. Apa itu? Ketahuilah, dia adalah hati. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk perhatian dengan hati. Jangan sampai kita lebih perhatian kepada penampilan kita, lebih perhatian kepada dandanan kita, casing kita, pakaian kita, badan kita, rumah kita. Tapi kita kurang perhatian dengan hati kita. Kita malu ketika bertemu dengan manusia dengan baju yang kotor, badan yang bau, tapi kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita yang kotor. Hati kita yang penuh dengan noda dan debu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk perhatian dengan masalah hati. Mari kita mengetahui hak-hak hati. Apa saja hak hati? Ada beberapa hak hati yang perlu kita perhatikan. Pertama, hati ini memiliki peranan yang sangat penting sekaligus bahaya. Kenapa? Satu, hati itu tempat niat-niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa."
Ya, setiap amalan tergantung kepada niat. Di niat itu tempatnya di dalam hati. Makanya cukup niat itu di dalam hati, tidak perlu untuk dilafatkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati orang. Rasulullah SAW mengabarkan tentang 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka karena rusaknya hati mereka, niat-niat mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menceritakan tentang 3 orang yang pernah ketutup di sebuah gua. Allah selamatkan mereka karena baiknya niat-niat mereka. Karena masing-masing tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan amal perbuatan mereka, kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukan hal itu, ya Allah, jika aku melakukan hal itu ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu dari gua ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ya mereka dari gua tersebut. Demikian juga yang kedua, kenapa masalah hati ini masalah yang sangat penting? Karena hati adalah tempat Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundirin, bilisanin arabiyyin mubin." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ya, diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat yang terpercaya, yaitu Jibril, ala qalbika, kepada hatimu. Ya, jadi Al-Quran tempatnya adalah di dalam hati. Litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, yang tidak menggunakan hati mereka untuk merenungi Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka ya telah terkunci mati? Ya. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka telah terkunci mati? Demikian juga yang ketiga, kenapa hati ini penting? Karena hati ini tempatnya ya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala melihat kita ikhlas atau tidak, ya dinilai dari hati ini. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita peduli dengan hati kita, karena ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya casing kita, harta kita, penampilan kita, ya, pangkat kita, nasab kita, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya, Allah SWT tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Ini ganteng atau enggak, kulitnya putih atau hitam. Bukan itu yang dilihat. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Oleh karenanya syarat diterimanya amal ibadah 2. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka malu kita apabila kita secara zahir baik ya ke masjid, ya terkesan seperti orang yang saleh,
tetapi kita menyembunyikan penyakit-penyakit di dalam hati kita. Ingat, Allah tahu apa isi hati kita. Dan suatu saat nanti Allah akan bongkar isi hati kita. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat nanti akan dibongkar rahasia-rahasia hati manusia. Ya, sekarang mungkin kita bisa saja menyembunyikannya, tapi kelak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, pentingnya hati. Hati adalah tempat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yusiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu di sini. Ya, takwa itu di sini. Kemudian beliau mengisyaratkan ke dadanya, yakni di dalam hati. Ya, tempatnya ketakwaan adalah di dalam hati manusia. Demikian juga Rasulullah SAW pernah ditanya ya tentang manusia yang paling utama, maka Nabi SAW menjawab, saduqul lisan mahmumul qalba. Orang yang jujur lisannya dan bersih hatinya. Lalu para sahabat bertanya, saduqul lisani na'rifuhu. Kalau jujur lisannya, wahai Rasulullah, kami tahu. Tapi fama mahmumul qalba? Apa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Ya, maka beliau menjawab, huwa taqiyyun naqi alladhi la isma fi wala baghya wala hasad. Yang dimaksud dengan ya orang-orang yang bersih hatinya yaitu orang yang bertakwa, orang yang an-naqi, ya, orang yang bersih, yang tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada iri hati di dalam hatinya. Ya, ini takwa, ini penting sekali. Ya, keutamaan-keutamaannya banyak sekali dalam Quran dan di dalam hadis. Ya, kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat ya tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, pentingnya hati adalah karena hati adalah bejana Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam hadis, inna lillahi aniyatan min ahlil ard wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaih alyanuha wa araqquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana ya dari penduduk bumi, dan bejana Rabb kalian adalah hati hamba-hamba yang saleh. Dan bejana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling lembut, ya. Jadi hati hamba-hamba yang saleh adalah bejana Allah Subhanahu wa taala. Ya, bejana yang lembut, bejana yang kuat, ya. Sehingga dengan kelembutannya, dengan kekuatannya, ya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pentingnya hati, ya, hati ini sering berubah-ubah. Ya, sebagaimana di dalam hadis, qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu ya dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik hati hambanya. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati hamba, ya, tetapkanlah hatiku di atas ya agamamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja hak seorang hamba, hak hati? Yang pertama, hendaknya bagi kita menghiasi hati ini dengan iman, ya, dengan akidah yang sahihah, ya, dengan tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Surat Al-Hujurat ayat 7. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat cinta kepada kalian dengan keimanan dan menghiasinya di dalam hati kalian dan membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan merekalah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang cerdas. Demikian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, buatlah kami cinta dengan keimanan dan hiasilah di dalam hati kami. Jadi di antara hak hati adalah kita menghiasi hati ini dengan keimanan, dengan akidah yang sahih, dengan tauhid, la ilaha illallah. Makanya kita harus bersemangat belajar tauhid, belajar akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar semakin kuat iman kita, terutama pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Lebih-lebih iman manusia bertambah dan berkurang. Innal imana yahlaqu kama yahlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman manusia itu bisa luntur sebagaimana baju kalian luntur. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian. Yang kedua, di antara hak hati adalah hendaknya kita menyinari hati ini dengan Al-Qur'an, bukan dengan nyanyian, bukan dengan musik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, wasyifaa'un lima fis sudur, dan obat dari hati apa yang ada di dalam hati kalian, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta hidayah serta rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi hendaknya bagi kita menyinari hati kita dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an inilah yang membuat hati ini tenang. Al-Qur'an inilah yang menambah keimanan di dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kalau kita sering membaca Al-Qur'an, merenunginya, mempelajarinya, kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan kesucian. Lebih-lebih kita sekarang menyongsong bulan suci Ramadan. Mari kita latih diri kita sejak sekarang untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, agar hati ini tenang, agar hati ini bersih dari kotoran-kotoran. Yang ketiga di antara hak hati juga adalah hendaknya bagi kita untuk berusaha membuat hati ini tenang.
Bagaimana cara menenangkan hati? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal-amal kebajikan, menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini tenang. Kalau kita ingin ketenangan batin, caranya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan merasakan ketenangan jika kita tidak beriman dan beramal saleh. Kita tidak akan mendapatkan meraih kebahagiaan yang kita cari dengan maksiat, dengan dosa, mustahil. Kalau kita ingin hati ini tenang, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Quran, shalawat kepada Nabi, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumah kalau pengen rumahnya tenang, ramaikan, makmurkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk membaca Quran, dipakai untuk sholat. Nabi bersabda, "Masalul baitil ladzi yudhkaru Allahu fihi wal baitul ladzi la yudhkaru Allahu fihi kamasalil hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yakni dipakai sholat, dipakai baca Quran, dipakai kajian, dengan rumah yang tidak dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya seperti hidup dan mati. Seperti orang yang hidup dan yang mati. Yang keempat, di antara hak hati juga adalah hendaknya bagi kita berusaha untuk melembutkan hati kita. Di antara cara untuk melembutkan hati adalah dengan sayang kepada anak-anak yatim. Pernah ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu tentang kerasnya hati, maka Nabi Sallallahu mengatakan, "Imsah ra'sal yatim wa atimil masakin." Sayangilah anak yatim dan berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Di antara cara juga adalah dengan sering mengingat kematian. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha turiqul qalb wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah." Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan kematian. Kita ini butuh untuk melembutkan hati, karena hati kita ini keras, membatu, membeku. Betapa sering kita dengar Al-Quran, dengar adzan, dengar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita lalai. Kita lalai menjadi cinta, menjadi budak-budak dunia, tergila-gila mengejar dunia, lalai dari akhirat. Di antara hati juga adalah hendaknya bagi kita menjauhkan hati ini dari kemaksiatan, karena maksiat inilah yang bikin hati rusak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, sekali-kali tidak, dan hati mereka menjadi ron, gelap, hitam, karena maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Setiap kali kita melakukan suatu dosa, akan ada titik hitam pada diri kita, sampai kemudian menghitam pekat, sehingga ini yang bisa mematikan hati kita. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha
wa tarkud dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat ya dosa itu bisa mematikan hati. Terus-menerus di dalam dosa akan membuat pelakunya hina. Ya, meninggalkan dosa adalah kehidupan hati, tapi sayang dirimu ya selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, hindari teman-teman yang rusak agar kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat. Kemudian di antara hak dari hati juga adalah hendaknya kita menjaga hati kita dari penyakit-penyakit, terutama penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ya, penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Ya, ini penyakit yang berbahaya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad." Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ya, ini penyakit syubhat, keraguan, kerancuan. Demikian juga penyakit syahwat, syahwat kepada wanita, ya, syahwat kepada dunia, syahwat kepada harta. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kamu melakukan suara ya, pada para wanita, karena ya akan memfitnah orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yakni syahwat. Ya, syahwat. Maka mari kita bersihkan hati kita ya sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ya, besok pada hari kiamat ya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari mana? Bersih dari syubhat dan syahwat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, terutama ma'asyiral muslimin, kita menyongsong bulan suci Ramadan, mari bersihkan hati kita, sucikan hati kita. Ya, jangan ada kotoran-kotoran dosa, maksiat, dendam, ya, iri hati, ya, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ya ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musaqin." Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, ya, pertengahan Sya'ban. Allah ampuni ya semua dosa makhluknya kecuali dua orang, yaitu orang yang berbuat syirik dan orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Maka bersihkan hati kita dari noda-noda syirik, dendam, iri hati, permusuhan terhadap saudara kita. Yang ketujuh di antara hak hati juga adalah ya kita membuat hati ini semangat menuntut ilmu, ya, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ya khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Maka kebutuhan hati ini lebih penting daripada kebutuhan badan terhadap makanan dan minuman. Ya. Kalau badan kita butuh makan, butuh minum, nggak kita kasih makan, nggak kita kasih minum, bisa mati. Begitu juga hati manusia. Ya, begitu juga dengan hati manusia. Butuh makan, butuh minum, butuh nutrisi, ya, yaitu berupa ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir, yang kedelapan di antara hak hati adalah, ya, hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menuntun hati kita, memperbaiki hati kita, memantapkan hati kita, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyak doa kepada Allah SWT agar memperbaiki hati kita. Ya, di antaranya doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kamu sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Demikian juga Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan orang-orang dosa-dosa sahabat kami yang mendahului keimanan kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Demikian juga Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Dan doa-doa yang lainnya. Demikian ma'asyiral muslimin tentang hak-hak hati. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.